Baik, selamat bertemu kembali dengan saya yang kali ini kita akan membahas satu materi yang diajarkan di kelas 11 wajib, yaitu tentang private or informal letters atau yang disebut juga dengan surat tidak resmi. Ya. Apa saja yang ada di dalam surat tersebut? Sebelum kita bahas, mari kita lihat contoh daripada surat berikut ini. Okay, right now, Jane is reading a letter from Natalie. Dari kalimat yang dibuka dengan kata Jane, Dear Jane, dan di dalam surat ini secara umum Natalie menceritakan tentang apa yang dialami dengan kedua orang tuanya, dan juga menanyakan bagaimana kabar daripada Jane dan juga kucingnya. Dari contoh singkat tentang private letter or informal letter ini, surat yang ditulis seseorang secara pribadi kepada orang lain, itulah yang disebut dengan private or informal letter. Jadi apabila kita ingin menulis surat secara pribadi, tidak ada urusan bisnis, tidak ada urusan yang berhubungan dengan pekerjaan, hanya menanyakan kabar secara umum, kemudian apa-apa yang kita alami sehari-hari ataupun hal lainnya, atau apa yang pernah kita alami lalu diserahkan kepada orang melalui surat, itu adalah dalam kelompok private or informal letter. Ya, apa sebenarnya surat pribadi itu? Bisa didefinisikan bahwa an informal letter is a letter that is written in personal fashion. Seperti yang sudah saya katakan tadi, apa yang kita tulis dalam sebuah surat yang isinya hanya berhubungan dengan masalah pribadi, biasanya itu dikelompokkan sebagai informal letter. You can also write to relative or friends. Jadi selain dengan teman, bisa juga untuk keluarga. But also to anyone with whom you have a non-professional relationship. Jadi kepada teman atau orang-orang yang tidak ada hubungan pekerjaan dengan kalian. Although this doesn't exclude business partner or workers, meskipun tidak termasuk dalam hubungan ataupun pertemanan bisnis with whom you are friendly. Jadi meskipun dia merupakan teman kita dalam bekerja atau di kantor, namun teman tadi sudah kita anggap akrab, dan apa yang kita tulis dalam surat tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang sedang kalian jalani. So there are different types to carry out this type of letter depending on which country you are in. Jadi ada beberapa cara memang untuk menulis surat ini, ada berbagai macam jenis tergantung negara masing-masing ya, mungkin ada daerah Eropa, Inggris, Amerika mungkin ada perbedaan. Tapi kita tidak membahas satu persatu, kita hanya membahas bagaimana surat itu secara umum dalam bahasa Inggris. Ya, to make clear how to write a personal letter or informal letter or private letter, below is some elements should be included when writing personal letter. Jadi mari kita lihat apa saja yang ada atau unsur-unsur yang ada dalam sebuah surat tidak resmi, surat pribadi. Ya, yang pertama, ya seperti biasa di surat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sometimes the writer writes the date, the month, day, and the year that the letter is written on. Tapi ini optional. Optional meaning that tidak semua atau tidak selalu menggunakan tanggal. Seperti tadi surat yang ditulis oleh Natalie kepada Jane tidak ada tanggal ya. Kalaupun mau ditulis tanggal itu tidak apa-apa. Yang kedua adalah greeting atau salam pembuka. Sometimes we call it salutation, opening. In bahasa sometimes we can use yang berhormat atau pada ya. Sometimes it can use with dear dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ada body or content. Ini adalah bagian utama dari surat tersebut, di mana isi dari surat itu tergantung dari passion kita. Saat itu kita ingin menceritakan apa? Ketika kita ingin menceritakan
tentang liburan yang sudah kita jalani kepada teman tadi, ataupun seperti halnya tadi Natalia menceritakan tentang keadaan rumahnya, keadaan orang tuanya dan sebagainya, maka itu adalah subject matter yang ada di dalam surat tersebut. Jadi kontennya, isi dari surat itu disebut dengan body atau content. This is the complete text of the letter of the subject matter. Jadi bagian ini adalah bagian utama surat tadi. Kemudian ada closing. Closing atau penutup, sometimes people can use it after they think it is already enough to tell or to write apa yang sudah ingin dia ceritakan atau apa yang ingin dia tulis. The phrases can be like, seperti misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, hormat saya, dari saya, dan lain sebagainya. In English, people can use yours truly, sincerely, respectfully yours, regard, or with love, best regard, and something like that. Yeah. And the last not least adalah signature. Signature adalah biasanya boleh kita nama kita ataupun tanda tangan. To make sure that signature in English style in bahasa is very different. In English, sometimes people giving signature, and it is quite really easy to know from who. Jadi karena apa? Tanda tangan yang dibuat oleh mereka itu selalu merepresent namanya. Tidak seperti bahasa Indonesia pada umumnya yang tanda tangan kadang-kadang kita tidak bisa melihat siapa nama orang tersebut. Mungkin hanya ada oretan kecil atau seperti rumput atau seperti pagar dan tidak bisa merefleksikan namanya. Biasanya untuk Inggris selalu bisa terlihat tanda tangan tersebut seperti halnya nama. Kita akan lihat contohnya. So, how do you write an informal letter? Yang pertama, in opening. In opening, the first step is addressing your reader. But how do you address someone in English? Ya, kita biasanya membuka ini dengan kepada siapa? Kepada yang terhormat atau dengan hormat. Kita bisa saja menyapa dengan kalimat ataupun nama orang. Misalnya Mr. Johnson kalau di British English. Kemudian kalau di American Mr. Johnson. Hanya berbeda pada kata ada titik di sini. Ketika kita tidak ingin membedakan apakah British ataukah Amerika, it is not a problem anything. Sorry, it's not problem at all. Ini boleh saja mau pakai British ataupun yang Amerika. Nah, kemudian if you are sending a letter to married woman, biasanya kita akan menulis dengan singkatan Mrs. atau kita tahu bahwa orang yang kita kirim surat adalah seseorang yang sudah menikah. Kita bisa singkat dengan Mrs. Misalnya Mrs. Johnson. Dan ketika surat ini ditujukan kepada orang yang belum menikah, biasanya kita sering juga menggunakan Mrs. Namun ini tidak perlu dilakukan ketika orang yang kita kirim surat adalah orang yang sudah begitu akrab. Jadi kita cukup menyebutkan nama seperti tadi, dear Sarah, dear Nancy, ataupun lain sebagainya. Kemudian, choosing whether or not this title depend on how well, saya katakan tadi, jadi tergantung seberapa kenal Anda dengan orang tersebut ya, yang Anda kirimi surat. As I said before, if you are on very friendly term, Anda sangat akrab dengan dia, maka gunakanlah their first name. The way in which you regard your reader is up to you. Jadi terserah mau menggunakan Mr. Johnson atau nama aslinya Michael Johnson, maka Anda menyebut dear Michael boleh, ataupun dear Mr. Johnson. Remember that sapaan dalam bahasa Inggris sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Apabila kita ingin menyebut dengan menggunakan Mr., gunakanlah nama akhir atau nama keluarga. Namun apabila kita menggunakan nama depan, kita tidak perlu menggunakan kata Mr. atau Mrs. atau Miss. Demikian. Misalnya seperti ya langsung dia Richard. Hi Richard. Be sure to never forget the comma after the name. Jangan lupa, sama seperti dengan hormat, kita selalu menempatkan koma setelah ya, maka kita akan sampai kepada bagian utama dari surat ini, yaitu
bagian isi. So you have reached the part of the letter where you begin to write. Here, let your imagination run free. Silahkan Anda berimajinasi, menulis apapun yang Anda mau. If you need some idea to get started, some sampling appendix sentences are included below. Ya, ini adalah akan ada beberapa ide bagaimana Anda ingin membuka itu, tapi sebenarnya ini merupakan terserah Anda. Maksudnya Anda boleh melakukan bagaimana membukanya dengan awalan seperti apa, tapi ini adalah beberapa contoh. Misalnya, how are you? Hai, apa kabar? Seperti biasa, sama seperti bahasa Indonesia. Or you can also start with how have you been? Ya. Jadi setelah dear, nama, baru kita mulai dengan how are you, ataukah how have you been? How is life treating you? How are the kids? Bagaimana kabar anak-anak? Ya, kalau yang di atas 1, 2, 3 adalah menanyakan kabar kita. Even different sentence, but the meaning is the same. Ya. Kemudian, I hope you're doing well. Semoga Anda baik-baik saja. Ya, di bagian yang berikutnya adalah bagian utama dari sebuah surat, yaitu adalah body or content. Yaitu isi dari surat tergantung dari apa yang ingin kita tulis terhadap teman atau orang yang kita anggap sudah dekat. The content of your letter should be written in personal and friendly tone. Jadi sebaiknya ditulis dengan kalimat atau bahasa yang sangat ramah, sehingga seperti tadi ketika kita membuka jadi how are you, how's your kid, dan lain sebagainya ya. However, it's important to adjust your use of language to the person you are writing to. Namun demikian, kita sangat penting juga untuk tetap menyesuaikan bahasa yang kita pakai untuk orang yang kita tuju. Misalnya meskipun itu surat tidak resmi atau surat pribadi, misalnya you are asking permission to your teacher because you are not able to attend the class, for example, maka yang kita tulis juga kita harusnya menggunakan bahasa yang sopan, demikian ya. A way of assessing how you should write is to think about how you would interact with the person you are writing to in real life. Jadi kita harus mengingat di dalam hubungan keseharian di dunia nyata, seperti yang saya katakan tadi, karena dia yang kita tuju adalah kita, ataupun orang yang berada posisinya di atas kita, atasan kita, dan sebagainya, maka kita harus ingat surat yang kita buat pun harus dengan kata-kata yang sopan, disesuaikan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan orang tersebut di dalam kehidupan nyata. Subject to include in the body, yaitu yang pertama adalah jelaskan kenapa Anda menulis surat. Jadi the reason of writing letter. For example, because you are going to tell about your family problem, because you are going to ask for permission, because you want to be with your parents going out of town, and it makes you are not able to attend the class misalnya. And expand on what you mentioned in the first paragraph. Jadi di paragraf pertama adalah tadi alasan kenapa kita tulis, kemudian di paragraf kedua jelaskan ya. Jadi dielaborasi apa yang ingin kalian tulis di surat sesuai dengan yang Anda sebutkan bahwa Anda tadi ingin menceritakan about family problem, maka di paragraf yang berikutnya ya ceritakan what family problem you face with your parent, for example, or the reason why you leave the class. Ya, jelaskan untuk apa, berangkat kemana, dengan siapa, dan lain sebagainya. And ask about the person you are writing to. Jangan lupa bahwa untuk melibatkan emosi meskipun itu hanya surat satu arah, kita berusaha untuk seperti dua arah, sehingga kita terkadang menanyakan bagaimana kabar teman tadi, misalnya seperti yang di surat tadi Natalie menanyakan bagaimana kabar kucingnya Sarah misalnya, ataupun we are asking about how's your, for example, brother or sister, atau misalnya kalau sudah kebetulan sudah memiliki keluarga kita bisa tanya how's your kid, dan lain sebagainya, sehingga orang yang menulis surat itu seperti sedang berbicara secara langsung dengan teman yang mengirim surat tadi. And jangan lupa bahwa make some concluding remark. Jadi berikan kesimpulan sebenarnya dari itu semua yang ingin Anda sampaikan itu apa. Jadi kesimpulan dari yang sudah kalian tulis itu apa di dalam surat tadi, ya. Dan jangan lupa bahwa kita berharap bahwa ini harus
membalas ya. Jadi dengan kalimat yang baik dan sopan ya, misalnya kita bisa menggunakan kata-kata I'm waiting for your reply misalnya, atau I really need you to write me back telling about your family and your last vacation atau your studying dan lain sebagainya, sehingga orang yang kita kirim surat juga akan bisa untuk membalas surat tadi. Nah, kemudian di bagian berikutnya adalah closing. So how you close the private letter. Jadi closing is where you summarize your letter and say goodbye to the reader. The example below over some ideas of what to write in the closing section of your informal letter. Jadi bagaimana kita menutup surat tersebut, perpisahan di dalam surat. Ini adalah beberapa contoh kata yang biasanya bisa dipakai. Misalnya I'm looking forward to see you soon, I can wait to see you soon, I can wait to hear from you soon, dan lain sebagainya. So this is the idea how you can close the letter before you put your signature and end the letter for all, ya. Nah, yang terakhir adalah signature. Saya sudah di awal tadi menceritakan bahwa tanda tangan itu diletakkan di terakhir, dan in terms of signing off ya, untuk menyelesaikan surat ini, the choice is yours. Sebenarnya caranya itu terserah Anda, and you have a lot of freedom here. Mau menyelesaikannya juga bebas seperti apa. Below are some commonly used sign off. Jadi tanda perpisahan itu bisa macam-macam, that maintain a friendly informal tone. Jadi yang tetap ramah dan tidak resmi ya. Meskipun tadi di awal sudah saya berikan beberapa, tapi saya akan memberikan beberapa contoh yang sangat ramah dan tidak terlalu resmi. After you have chosen one that fits the overall tone of your letter, setelah Anda memilih bagaimana mengakhiri surat itu, misalnya dengan hormat saya, tapi hormat saya itu akan bermacam-macam dalam bahasa Inggris, barulah simply sign your name. Jangan lupa hubungkan tanda tangan ya. Ini adalah beberapa cara kita mengakhiri atau sign off dari sebuah surat tidak resmi yang kita tulis. As wishes, best, kindly, atau tadi with love, kind regard, best regards. Ini adalah cara-cara yang sangat ramah, jadi yang tidak terlalu resmi, informal tone. And after this, jangan lupa put your signature. Simplify, sign your name. Setelah with love, Ida, best regard, Johnny, ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, seperti saya katakan tadi, nama dan tanda tangan itu biasanya ada dua, di mana namanya tidak akan bisa terbaca kebanyakan ya, karena terdiri dari garis-garis, bulat-bulat, orang tidak kelihatan nama, lalu kita ketik atau kita tulis nama jelas. Tapi biasanya di dalam bahasa Inggris nama yang juga sudah termasuk dalam signature, karena signaturenya is legible atau bisa dibaca. Ya, ini adalah contoh lain dari surat yang dibuat oleh Peter kepada Greta. Mari kita analisis mana saja bagiannya. Mungkin kalian masih ingat. Yang pertama, 24 July 2021. Ya, bagian ini disebut dengan correct, day ya. Kemudian, Dear Greta. Dear Greta adalah bagian yang kita sebut dengan perfect, disebut juga dengan salutations atau opening ya. Bisa menggunakan nama. Kalau kita menggunakan nama orang yang pakai Mister, kita pakai nama akhir. Biasanya kalau perempuan yang sudah menikah Mrs. ataupun yang belum menikah disebut juga dengan Miss ya. Kemudian bagian berikut ini juga bisa disebut dengan opening. Nah, bagian yang panjang ini adalah inti dari sebuah surat. Bagian ini disebut juga dengan content atau body. Nah, setelah itu kita akan mengakhiri surat itu dengan with love. Bagian ini disebut juga dengan closing ya. Setelah closing diakhiri
bagian dari surat tidak resmi. Sangat simpel, bukan? Ya. Baik, demikianlah penjelasan saya hari ini untuk membahas tentang private letter, informal letter, atau personal letter yang biasanya digunakan untuk teman sejawat dengan sahabat yang isinya pesannya tidak berhubungan dengan pekerjaan atau masalah pribadi saya saja. Jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng agar Anda tetap bisa mengikuti dan menemukan video-video materi bahasa Inggris terbaru dari saya. Sekian, terima kasih, selamat siang.